Bayangkan Anda sedang terbang dengan pesawat, dan tiba-tiba sistem navigasi GPS-nya mati total. Seluruh teknologi canggih mendadak tidak berfungsi. Inilah yang baru-baru ini dialami oleh pesawat yang membawa salah satu pemimpin paling berpengaruh di Eropa, Ursula von der Leyen. Dan yang lebih mengejutkan, tuduhan langsung mengarah ke satu pihak, Rusia. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa mengganggu sinyal pesawat di udara? Apa motif di balik dugaan serangan ini? Dan apakah ini bagian dari perang hibrida yang lebih luas yang dilancarkan Rusia? Insiden ini terjadi saat Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, melakukan kunjungan resmi ke Bulgaria pada hari Minggu. Pesawat yang ditumpanginya mengalami gangguan sinyal GPS yang serius. Menurut laporan dari Financial Times, gangguan ini begitu parah sampai-sampai pilot terpaksa mengandalkan cara lama, peta kertas. Ya, Anda tidak salah dengar. Di era serba digital ini, pilot harus kembali ke metode konvensional untuk bisa mendaratkan pesawat dengan selamat di kota Plovdiv. Seorang juru bicara Komisi Eropa mengonfirmasi insiden ini dan menyebutkan bahwa mereka telah menerima informasi dari otoritas Bulgaria yang mencurigai Rusia sebagai pelakunya. Ini bukanlah tuduhan sembarangan, melainkan berdasarkan kecurigaan dari pihak berwenang. Mengapa Rusia diduga melakukan ini? Kunjungan von der Leyen ke Bulgaria adalah bagian dari rangkaian kunjungannya ke negara-negara anggota Uni Eropa yang berbatasan langsung dengan Rusia dan Belarus. Tujuannya jelas, untuk menunjukkan solidaritas dan mempromosikan rencana Uni Eropa senilai 800 miliar euro untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Di Bulgaria, von der Leyen menyampaikan pesan yang sangat tegas. Ia mengatakan, Putin tidak berubah, dan dia tidak akan berubah. Dia adalah predator. Dia hanya dapat dikendalikan melalui pencegahan yang kuat. Pernyataan ini jelas tidak disukai oleh Moskow. Insiden gangguan GPS ini bisa jadi adalah respons atau peringatan terhadap pesan-pesan keras tersebut. Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut perang hibrida, sebuah konflik yang tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga sabotase, disinformasi, dan serangan siber. Selain ancaman eksternal dari Rusia, von der Leyen juga menghadapi tantangan internal di Bulgaria. Saat kunjungannya, ia dihadang oleh para demonstran yang menentang jalurnya. Partai Nasionalis Kebangkitan yang dipimpin oleh Kostadin Kostadinov, seorang yang menyerukan penarikan Bulgaria dari NATO melakukan aksi protes. Para demonstran menyerang sebuah kendaraan yang diakini ditumpangi von der Leyen. Dalam sebuah video yang viral, terlihat para demonstran membawa bendera Bulgaria dan Rusia, mengelilingi mobil, dan meneriakkan kata-kata seperti Nazi. Kostadinov bahkan terekam menghalangi mobil tersebut. Meskipun tidak jelas apakah von der Leyen berada di dalam mobil itu, insiden ini menunjukkan adanya perpecahan di dalam Bulgaria sendiri. Ada kelompok yang menentang keras hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa dan NATO, dan mereka tampaknya memiliki simpati terhadap Rusia. Terlepas dari gangguan dan protes, von der Leyen berhasil melanjutkan kunjungannya. Ia mengunjungi pabrik senjata terbesar di Bulgaria dan memuji rencana Bulgaria untuk membangun pabrik mesiu dan memperluas produksi peluru artileri yang sesuai standar NATO. Von der Leyen menyarankan Bulgaria bisa mendapatkan pendanaan tambahan dari Uni Eropa untuk mempercepat pertumbuhan industri pertahanan. Ini menegaskan komitmennya untuk membuat Eropa lebih mandiri dalam hal pertahanan. Pernyataan dari juru bicara Komisi Eropa setelah insiden ini juga sangat jelas. Mereka menyebut insiden ini sebagai bagian dari tindakan permusuhan Rusia dan menegaskan bahwa hal ini justru akan semakin memperkuat komitmen teguh kami untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan dukungan kami bagi Ukraina. Jadi, bisa kita simpulkan, insiden gangguan GPS yang menimpa pesawat von der Leyen bukanlah sekadar kecelakaan teknis. Ini adalah sebuah aksi yang diduga kuat sebagai bagian dari perang hibrida Rusia untuk mengintimidasi dan mengganggu negara-negara Eropa. Namun, alih-alih mundur, tampaknya insiden ini justru akan membuat Uni Eropa semakin solid dan berkomitmen untuk memperkuat pertahanannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini adalah taktik perang yang efektif? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini.